Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, setelah Yeling mengeksekusi Kensen, dengan berjalan santai dia mengatakan, "Mengapa kamu berteriak?" Wanita itu bersumpah tidak akan melepaskannya. Yeling tidak memperdulikan dia yang terus mengomel, sambil Yeling membawa pergi Tuan Ji, si wanita berteriak, "Kenapa kau tidak membunuhku juga? Jangan bicara yang aneh-aneh, aku tidak akan membunuh wanita." Tapi markas besarnya si Kensen malah dia bakar. Singkat cerita, pindah di kediaman keluarga Ji, Ling Yu begitu khawatir, "Aku pikir tidak akan pernah melihat ayah lagi." "Kenapa kau menangis? Aku masih hidup, tenang saja, selama aku masih ada, keluarga Ji akan baik-baik saja." Tuan Ji yang sebelumnya tidak sadarkan diri, dia menanyakan, "Bagaimana kau bisa menyelamatkanku?" "Paman, aku juga tidak tahu detailnya, temanku Ling Ye yang menyelamatkanmu dari Kensen. Bahkan dia membakar seluruh pasar gelap." "Ling Ye, siapa master misterius itu? Aku belum pernah mendengar tentangnya." "Aku juga tidak tahu banyak, Paman, aku juga bertemu dengannya baru-baru ini." Tuan Ji pun mengerti, Yeling tidak mau membahasnya lebih jauh, dia pun mengingatkan mereka agar segera pergi, jangan sampai melewatkan ujian yang akan datang. Baru mau beranjak pergi, tiba-tiba orang yang mengaku Inspektur Huang datang. "Yeling, kau tidak akan pergi kemana-mana." Sambil menunjukkan surat penangkapan, dia memperkenalkan diri dari Biro Investigasi. "Kami mencurigaimu terlibat dalam kasus pembunuhan di kota ini." Yeling begitu terkejut, mereka datang di saat yang tidak tepat, karena dia mau mempersiapkan ujian jadi terhambat. Dia pun dibawa dan meminta Paman Ji untuk menjaminnya keluar. "Yeling, jangan khawatir, aku akan mencarikan pengacara terbaik untuk mengeluarkanmu." Pindah ke lain sisi, Tuan Zuge memberitahu Nini informasi tentang Ling Ye. Nini langsung merespon, "Apa mereka menemukannya, Ayah?" "Ya, tapi ganti pakaianmu dulu, penyidik Huang dari Biro Investigasi sedang menunggu di bawah." Setelah Tuan Zuge keluar dari kamar Nini, dia mengeluarkan sebuah kunci yang belum diketahui kegunaannya, dan memikirkan tindakan Yeling yang tidak terduga, karena telah membunuh Kensen seorang diri. Singkat cerita, di gedung Biro Investigasi Kota Kinceng, Yeling yang dikurung di ruangan gelap, dihampiri oleh salah satu anggota biro. Yeling menegaskan sebelum pengacaranya datang, "Aku tidak akan mengatakan apapun." Orang itu belum apa-apa sudah dibuat geram, "Bocah, kau sombong sekali." Dia pun mencengkram Yeling sampai terangkat. "Katakan di mana barangnya." Yeling yang kesakitan, dia tidak tahu mengenai barang yang dimaksud oleh orang itu. Dia pun menghempaskan Yeling sampai membentur dinding cukup keras. "Berhenti berpura-pura, serahkan kunci yang kau ambil dari Kensen, dan aku akan membiarkanmu hidup." Yeling yang tidak mengerti bergumam di dalam hati, "Apa sih yang sedang dia bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa." Yeling berpura-pura untuk membodohi orang itu, "Aku punya kuncinya, tapi itu bukan ada padaku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukannya." Orang itu pun menjambak Yeling, "Jadi kau memang punya kuncinya? Benar, biarkan aku pergi dari sini dan aku akan memberikannya padamu." Yeling malah dihajar sampai memuntahkan seteguk cairan merah. "Baiklah, aku akan memberitahumu, biarkan aku menelpon dulu." Orang itu pun memberikan handphonenya, sambil menghubungi seseorang. Yeling menyimpan dendam kepada orang itu. 10 menit kemudian, tiba-tiba seseorang datang ke ruang interogasi. Rupanya Tuan Zuge, yang sambil menunjukkan kunci yang dicari oleh pria itu. "Cukup basa-basinya, ini yang sedang kau carikan." Dia pun langsung mengambil kunci itu dan bergegas pergi. "Kunci ini sekarang milikmu, kau tidak ada urusan lagi di sini." Yeling kebingungan mengapa Tuan Zuge memiliki kuncinya. Lalu dia pun berterima kasih kepada Tuan Zuge. Kedatangan Tuan Zuge menghampirinya, karena dia ada alasan lain. Tuan Zuge membahas tubuh abadi yang dimiliki Yeling. Membuat tatapannya langsung berubah tajam. "Bagaimana dia mengetahui rahasiaku? Haruskah aku membunuhnya?" Yeling berpura-pura bodoh, "Tubuh abadi apa yang Anda bicarakan?" Namun Tuan Zuge merasakan hawa membunuh dari Yeling sebelumnya. "Sepertinya aku benar, kau memang memiliki tubuh abadi." Ternyata yang dikatakan legenda itu benar. Yeling mulai serius menanyakan, "Apa yang kau inginkan dariku?" Tiba-tiba Tuan Zuge menawarkan, "Yeling, apa kau mau menjadi muridku?" Yeling langsung terkejut, "Apa yang Anda maksud?" Lanjut Tuan Zuge menjelaskan, "Sebenarnya waktuku tidak banyak, sebelum aku mati, aku ingin mewariskan sesuatu dan aku ingin kaulah yang melanjutkannya." Yeling sedikit tercengang mendengar itu. "Melanjutkan apa?" Tuan Zuge pun mengeluarkan kunci yang mirip dengan yang dia berikan ke orang biro. "Bukankah kunci itu telah Anda berikan padanya?"
Sambil memberikan kuncinya, Tuan Zuge memberitahukan bahwa yang tadi palsu, ini kunci asli Ancient Apocalypse. Dijelaskan bahwa menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, selain banyak monster, fenomena itu akan menjatuhkan 7 artefak origin. Artefak itu akan tersebar ke seluruh dunia, masing-masing artefak memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dan kunci ini adalah satu-satunya untuk membuka gate tersebut. Sekali lagi Tuan Zuge menegaskan, Yeling, apa kau bersedia menjadi muridku dan menyelesaikan ini? Karena Tuan Zuge sudah tahu rahasianya, Yeling pun terpaksa menyetujui. Selain untuk meneruskan tugas dan mendapat warisan dari Tuan Zuge, dia mempercayakan satu hal lagi kepada Yeling, yang sangat penting baginya. Setelah aku mati nanti, aku mohon tolong jaga Nini baik-baik. Yeling tertegun sejenak, Master, Anda pasti akan panjang umur. Secara tidak langsung Tuan Zuge menjodohkan Nini dengannya, kalian masih muda, hubungan bisa dipupuk pelan-pelan, kalian jangan terburu-buru. Yang terpenting sekarang kalian harus mendapatkan nilai yang bagus di ujian akhir. Singkat cerita pindah di kediaman Tuan Zuge, Nini melihat Yeling tiba-tiba ada di rumahnya begitu terkejut. Bagaimana mungkin ayahku menerima murid sepertimu yang pengecut? Kalau begitu kau tanyakan saja pada ayahmu, aku malas menjelaskannya. Ayah, apa yang dilakukan orang ini di rumah kita? Putriku, kenapa kau marah-marah setelah pulang ke rumah? Yeling tidak berbohong, aku memang menerimanya sebagai murid. Apa kepala ayah kejedot? Dia kan seorang Forbidden Master, bagaimana ayah mengajarinya? Umurnya saja tidak akan lebih dari 25 tahun. Nini, jangan bicara kasar begitu, Yeling itu kuat, dan dia adalah Ling Ye yang selama ini kamu cari-cari. Yang benar saja, Yeling, kau bukan hanya pengecut, tapi juga pembohong besar, bahkan ayahku tertipu olehmu. Nini yang marah pergi begitu saja, aku tidak sudi tinggal satu atap dengannya. Tunggu saja, aku pasti akan menemukan Ling Ye yang asli. Master, apa Anda ingin saya melindunginya? Tidak perlu, di daerah Kinceng tidak ada yang berani menyentuhnya. Kau jangan ambil hati perkataannya, sebenarnya dia sangat baik, hanya saja keras kepala. Karena sebentar lagi akan ada ujian akhir akademi, Tuan Zuge memberinya sebuah hadiah, yang mungkin bisa membantunya nanti. Yeling langsung membukanya dan menanyakan apa ini. Itu adalah illusion skin, selama kau menggunakannya akan menjadi orang lain, tidak peduli suara atau auramu pun akan berubah. Singkat cerita Yeling sudah sampai di Akademi Kinceng, dia disambut oleh Ling Yu yang sudah menunggunya. Bos, akhirnya kau datang juga. Di samping itu Nini memperhatikan mereka yang tampak akrab, dia langsung mencemoohnya, ayahku telah ditipu oleh bajigur ini. Ling Yu menyatakan pembelaan terhadap Yeling, Nini, meskipun aku menyukaimu sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu memfitnah bosku tanpa bukti. Tidak berselang lama banyak bus datang dan berhenti di sana, Capsec Academy mengumumkan hari ini adalah ujian akhir, aku harap kalian semua dapat nilai yang bagus. Semua para murid bersorak-sorai menerikan semoga berhasil. 30 menit kemudian, tiba di gerbang kota Kinceng. Ini pertama kalinya aku melihat gerbang kota, bukankah gerbangnya terlihat begitu besar? Yeling sudah merencanakan sesuatu untuk ujian akhir ini dengan Ling Yu, dia menyuruhnya agar terus mengikutinya setelah melewati gerbang. Sebelum ujian dimulai, panitia menjelaskan kandidat harus melewati 10 km gurun tandus, yang pertama keluar akan menghadapi Demonic Beast. Gerbang kota pun dibuka, dan ujian akhir resmi dimulai. Yeling, Nini, dan Ling Yu berdiri di barisan paling depan. Setelah gerbang terbuka lebar mereka langsung berlari bersama peserta lainnya. Dari atas benteng Capsec Academy dan petinggi lainnya, membahas ujian tahun lalu yang lolos hanya 5 orang saja, mereka menduga ujian sekarang tidak akan jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Capsec Academy Kinceng tidak peduli berapapun yang akan lulus, baginya kedua murid unggulan yaitu Nini dan Yeling, pasti akan masuk ke Akademi Daxia. Pindah ke situasi ujian, baru beberapa menit para peserta sudah mulai menghadapi kesulitan. Perjalanannya dihadang oleh munculnya monster kadal gurun raksasa. Banyak para peserta yang terluka, dan lari berhamburan akibat serangan monster itu. Murid-murid tahun ini sangat lemah sekali, Capsec Academy bodoh amat karena mereka bukan murid akademinya. Lalu Yeling menerjang seorang diri menghadapi monster kadal gurun. Dalam sekejap dia dapat dengan mudah memotong kadal itu menjadi beberapa bagian. Para petinggi akademi lain begitu terkejut melihat kekuatannya, bukankah dia seorang Forbidden Master, dan pedang yang digunakan itu setidaknya equipment rare. Setelah Yeling membuat monster itu sekarat, dia memanggil Ling Yu untuk mengeksekusinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan XP 40, hal itu membuat peserta lain iri. Enak banget si Ling Yu itu, aku juga ingin satu tim dengan Yeling. Nini masih terus mengawasi Yeling, dalam hati dia bergumam,
Yeling tunggu saja, aku akan melampauimu kali ini. Singkat cerita Yeling telah melewati gurun tandus, dia banyak melumpuhkan para monster yang dieksekusi oleh Ling Yu. Yeling menggendong Ling Yu, sekarang dia telah mencapai level 8. Bos, kau akan menjadi bosku satu-satunya, tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan. Jangan senang terlalu cepat, tidak banyak demonic beast yang tersisa, kita harus masuk lebih dalam lagi. Bos, bukankah semakin jauh kita akan menemui beast demonic berlevel 20 atau 30 kan? Tenang saja, beast level 20 masih bisa kuatasi, tapi jika level 30 kita harus lari. Di ujung hutan yang lebat, terdapat bangunan besar yang terbengkalai. Capsec Academy khawatir dengan tindakan Yeling, yang membawa Ling Yu ke tempat itu terlalu dalam. Lao Gao, jangan khawatir, ada pengawas di dekat mereka yang berjaga. Tiba-tiba burung berterbangan, Yeling dan Ling Yu yang melesat cepat, mendengar raungan yang begitu kencang. Mereka dihadang oleh dua beast berlevel 20-an. Ling Yu hati-hati, jangan sampai kau terbunuh. Tenang saja bos, aku masih sayang dengan nyawaku. Yeling langsung menerjang seorang diri kedua beast itu, dia mengaktifkan Forbidden Curse dengan mengorbankan satu ginjalnya. Tiba-tiba petir langsung menghujam kedua beast itu sampai hangus, Ling Yu begitu ketakutan melihat kebrutalan Yeling. Bos, mereka langsung mati, apa kau biasa berhadapan dengan beast seperti ini? Ini belum seberapa, ada yang lebih brutal lagi nanti. Tidak lama pengawas datang mendekati mereka, kalian tidak bisa meninggalkan jalur ujian tanpa izin, area sekitar sini berbahaya. Sangat disayangkan, Yeling tidak bisa melanjutkan perjalanannya, namun tiba-tiba tatapan Yeling begitu tajam, dia berteriak keras awas di belakangmu. Si pengawas yang tidak percaya malah menceramahi mereka, aku sudah menjadi pengawas selama 20 tahun, apa kalian mencoba membodohiku? Terdengar raungan yang sangat kuat, dari Goblin Hero yang berlevel 33, membuat pengawas itu langsung berbalik. Untungnya refleks mereka begitu cepat, sehingga dapat lolos dari serangan Goblin itu. Lalu Yeling menyuruh Ling Yu untuk segera pergi, dia menendangnya sampai terpental jauh. Sementara itu Yeling mencoba menahannya agar tidak mengejar, namun untuk melawannya, dia harus mengerahkan kekuatan Forbidden Curse-nya. Sedangkan di sana ada pengawas, dan akan membuat kekuatannya terekspos jika digunakan. Si pengawas menyuruh Yeling untuk pergi, dia akan memberi sinyal kepada pengawas lainnya. Namun tiba-tiba Goblin langsung melancarkan serangannya, meski si pengawas sempat terkena, untungnya Yeling langsung menariknya dengan cepat. Dan tanda bahaya telah dilontarkan ke atas langit, sementara itu Yeling terus menjewang si pengawas sambil berlari, menghindari serangan Goblin yang membabi buta. Tanda bahaya meledak di atas langit, dan di saat si pengawas itu pingsan, Yeling dapat mengerahkan kekuatannya tanpa diketahui. Namun tidak lama dua pengawas lainnya muncul, mereka menyuruh Yeling untuk segera pergi dan melanjutkan sesi ujiannya. Tadinya ingin melawan Goblin itu, berhubung ada mereka Yeling pun pergi dan membawa pengawas yang pingsan. Yeling sedikit menjauh membaringkan pengawas di tempat yang aman, sementara itu dia mengeluarkan kotak pemberian dari Tuan Zuge. Yeling mengenakan topeng penyamarannya, mengkopi wajah pengawas yang sedang pingsan. Kedua pengawas ujian ini mendominasi pertempuran, ayo cepat kita habisi bis ini, usahakan jangan sampai mengganggu ujian. Terdengar olehnya teriakan dari arah belakang, kedua rekanku, aku akan membantu kalian. Yeling langsung melancarkan serangannya, rasakan ini, matilah binatang terkutuk. Sebuah tombak terbentuk dari energi spiritual, langsung melesat cepat dan menghancurkan Goblin itu dalam satu kali serangan. Dari membunuh beast level 33, selain mendapatkan XP 220, Yeling mendapatkan dropan Talisman of Symbiosis. Yeling tidak menyangka, membunuh beast level tinggi bisa mendapatkan dropan. Pengawas pria mengomeli Yeling yang telah mengambil last hitnya, sialan, siapa kau? Dari departemen mana? Kau sama sekali tidak membantu, kau hanya mencuri kill kami. Sambil tersenyum lebar Yeling menjawabnya, aku tidak pernah meninggalkan namaku saat melakukan kebaikan, kau bisa memanggilku orang baik. Sambil beranjak pergi pria itu masih mengomel, orang baik pantatmu. Sudah, lupakan saja, kita harus menyelesaikan dulu ujian ini, kita cari lagi dia kalau sudah selesai. Lanjut Yeling melepaskan topengnya, percuma saja, setelah ini kalian tidak akan dapat menemukanku. Diperlihatkan posisi Yeling sekarang, sedikit lagi dia akan sampai di tempat teleportasi ujian akhir. Sementara itu pengawas yang pingsan masih nyenyak di dalam lubang, Yeling mengagumi hadiah pemberian Tuan Zuge yang sangat berguna untuknya. Dan talisman tersebut merupakan gulungan untuk mendapatkan double XP, dan hanya sekali pakai. Tidak berselang lama terdengar teriakan minta tolong, ternyata itu Ling Yu yang dikejar-kejar oleh monster Anubis. Lalu bis itu mencoba menebasnya dengan sabit raksasa,
Ling Yu yang nampak pucat, keringat dingin mengucur deras. Untungnya Yeling dengan cepat langsung menariknya. "Bos, aku sangat senang kau baik-baik saja, di mana Goblin Hero itu?" "Tenang saja, Goblin itu telah dibunuh oleh pengawas ujian." Lalu Yeling menggunakan talisman double XP dengan Ling Yu, dengan menggenggamnya bersama-sama. "Bos, aku tidak menyangka ternyata kau ini." Yeling menyesal melakukannya. "Bajigur apa yang kau pikirkan, pergi sana." Anubis semakin mendekatinya, lalu Yeling langsung menarik pedangnya, dengan sekejap Anubis langsung terpotong-potong dalam satu serangan. Masing-masing mendapatkan XP 130, membuat Ling Yu nampak begitu senang. "Bos, dari mana kau mendapatkan talisman simbiosis ini?" Yeling yang masih kesal merajuk, "Berisik, kau bunuh bis itu sendirian, menjijikan." "Bos, kau salah paham, aku masih normal, aku menyukai perempuan. Pergi sana, jangan ikuti aku lagi. Sekarang kita memiliki talisman simbiosis, untuk meningkatkan efeknya, kita harus membunuh para bis sendiri." "Baiklah bos, tapi tidak akan banyak bis yang dapat aku bunuh." Di lain sisi banyak peserta mengeroyok satu bis level 10, tiba-tiba pergerakan Yeling yang begitu cepat melintas di antara mereka, dalam sekali sambaran petir, dia dapat menghanguskan 3 bis yang sama. Skill apa itu? Orang ini terlalu gila, bisa membunuhnya dalam satu serangan. Aku tahu, dia adalah seorang Forbidden Master, yang mendapatkan peringkat pertama di ujian sebelumnya. Apa dia ingin cepat mati, melakukan serangan semengerikan itu? Hei lihat, sepertinya dia pulih kembali, dengan equipment-nya yang ada di pergelangan tangannya. Yeling sudah merencanakan ini dari awal, berkat adanya equipment-nya itu, dia tidak lagi khawatir menggunakan Forbidden Curse secukupnya di depan banyak orang. Tidak lama seseorang berteriak meminta pertolongan, dia dikejar-kejar oleh bis kerbau raksasa. Mereka berlarian setelah melihatnya, sial itu Minotaur berlevel 20, dalam sekejap monster itu dapat membunuh kita. Yeling meneriakinya agar cepat lari dari sini, sedangkan dia melawannya sendirian. Dengan cepat bis itu tiba-tiba saja sudah lenyap, singkat cerita Yeling terus-menerus membabat abis monster yang ditemuinya. Di lain sisi Ling Yue yang tidak tahu apa-apa, dibanjiri oleh pemberitahuan sistem, dengan XP yang terus-menerus bermunculan. "Bos, kau luar biasa sekali, aku dapat naik level dengan mudah." Di luar ujian, Lao Gao dan petinggi akademi lainnya menonton setiap pertarungan Yeling. Andai saja dia bukan Forbidden Master, pasti King Chen akan memiliki satu naga lagi. Anak ini benar-benar luar biasa, sebagian besar bis di sana habis olehnya seorang diri. Akan banyak orang yang tidak lulus ujian akhir ini, karena kehabisan bis. Tidak berselang lama, datang rombongan peserta ujian yang masuk belakangan. "Lihat kan, sudah kubilang berangkat terakhir itu ada bagusnya. Kita bisa berjalan dengan tenang tanpa gangguan dari para bis. Bagus sekali rencanamu, kita dapat dengan cepat sampai ke gerbang teleportasi akhir begitu mudah." Di sisi lain Yeling sudah dekat dengan ruang teleportasi, sementara banyak orang bergegas masuk ke sana, Yeling memeriksa statusnya yang telah mencapai level 18. Dia pun mulai berjalan menuju portal teleportasi, terlihat di dalam sudah banyak orang yang berkumpul. "Oh jadi ini zona ujian akhirnya." Lalu Ling Yu datang menghampirinya, "Bos, kau benar-benar hebat, apa kau percaya, aku sudah mencapai level 15. "Sudah cukup, cepat lepaskan, ada banyak orang yang melihat." Di samping itu Nini tidak puas dengan hasilnya, yang hanya menaikkan 2 level saja dari yang sebelumnya. Tiba-tiba banyak pengawas muncul di atas pilar besar, semuanya harap tenang. Para peserta ujian King Cheng, selamat datang di ujian akhir yang ke-886. Aku adalah Lin Yuan ketua ujian ini. Hutan di luar kota hanyalah tiket masuk untuk ujian akhir. Hanya mereka yang bertahan dan berhasil masuk ke sini, yang dapat mengikuti ujian akhir. Ujian ini dibagi menjadi 2 bagian, di samping kiri ada penilaian kemampuan, dan samping kanan pertarungan arena. Penilaian kemampuan memiliki total 10 tahapan, nilai maksimum untuk tahapannya 10 poin. Sedangkan pertarungan arena akan mendapatkan 10 poin, setiap memenangkan pertarungan. Total poin maksimal yang bisa kalian dapatkan adalah 150 poin. Kalian tidak boleh menggunakan item khusus apapun di dalam ujian, yang melanggar akan didiskualifikasi. Pertama dimulai ujian kemampuan terlebih dahulu, semua peserta dibagi menjadi 10 tim. Yeling paling depan memasuki ujian kemampuan, yang selama ini dia nantikan agar dapat merubah nasibnya di masa depan. Dan di luar ruang pengujian, ada seorang perempuan yang baru menunjukkan diri, dia adalah Su Chengxin dari Akademi Supreme. "Maaf Ketua Lin, aku datang terlambat." Master Su terlalu sungkan, Anda datang tepat waktu. Bagaimana, apa ada peserta ujian yang terlihat menonjol tahun ini?
Ada beberapa, terutama Yeling ini, dia sudah mencapai level 18. Benarkah, dia sudah memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Supreme? Namun setelah Su Chengxin melihat datanya Yeling, nampak disayangkan, kenapa anak berbakat ini mendapatkan kelas Forbidden Course. Benar sekali, kalau saja dia bukan seorang Forbidden Master, Akademi Kinceng akan melahirkan naga sejati. Semua para petinggi menyaksikan ujian berlangsung. Peserta pertama Yeling, dengan atribut kekuatan 480, kelincahan 270, dan spiritual 1199. Mendapat nilai sempurna 10 poin. Semua pengawas berkomentar tidak percaya dengan yang dilihatnya. Status yang muncul tentang Yeling tidak masuk akal, itu sudah melebihi job warrior yang terkenal paling kuat. Lanjut ke tahap berikutnya, penilaian serangan dengan menggunakan skill terkuat kelasnya masing-masing. Yeling tidak bisa melakukan itu, jika tidak dia akan ketahuan rahasianya. Yeling pun menggunakan skill yang paling rendah kerusakannya. Namun setelah serangannya dilancarkan, semua bonekanya langsung hancur seketika. Pengawas yang melihatnya begitu terkejut, seharusnya boneka itu bisa menahan serangan Job Changer level 25, tapi mengapa semuanya lenyap begitu saja? Para pengawas yang di luar pun sontak tercengang, anak itu baru level 18 bukan? Ya, dia menggunakan Forbidden Course hanya untuk sebuah ujian. Dan nilai sempurna 10 poin didapatkan Yeling. Lanjut penilaian kelincahan, tidak ada satupun serangan dari boneka yang dapat menggoresnya, lagi-lagi Yeling mendapatkan nilai sempurna. Sampai di tahap kelima dan seterusnya, Yeling bisa dengan mudah mendapatkan nilai sempurna 10 poin dari setiap ujiannya. Membuat pengawas Lin terkejut tidak percaya, anak ini menggunakan Forbidden Course-nya, seolah-olah itu bukan masalah apa-apa, jika sampai umurnya lebih dari 20 tahun, dia akan menjadi momok yang menakutkan. Lalu salah satu rekannya mengusulkan, agar meningkatkan kesulitan tahap terakhir untuknya. Pengawas Lin pun meminta pendapat Master Su, dan jika Yeling berhasil melewatinya, dia ingin Akademi Supreme menerima Yeling untuk masuk ke akademinya. Namun sedikit pun Su Chengxin tidak tertarik merekrut Yeling meski dia kuat. Baginya sama saja membuang-buang sumber daya dari Akademi Supreme-nya. Pengawas Lin pun hanya bisa menghela napas dalam-dalam, baiklah kalau begitu, sangat disayangkan. Singkat cerita ujian kemampuan telah selesai, dan Ling Yu datang menyapa Yeling. Bos, aku dapat 96 poin, aku benar-benar aman. Kenapa kau tidak dapat nilai sempurna? Aku kena pengurangan poin, saat di penilaian pertarungan bos. Lalu diumumkan oleh pengawas Lin, posisi pertama diduduki oleh Yeling dengan nilai sempurna, kedua ada Nini, ketiga Luo Jun, keempat dan kelima ada Jiling Yu dan Wang Zhengli. Peserta yang di bawah 85 harap meninggalkan area ujian. Nini memperhatikan papan nilainya, dia merasa keberatan karena poinnya sama dengan Yeling yang mendapatkan 100. Banyak para ras terkuat di bumi membela kaumnya, jangan ribut, harap lihat layar besar itu. Meski Nini dapat nilai sempurna saat menggunakan skillnya menyerang bis itu, tapi Yeling dapat mengalahkan bis level 25 yang sama, bahkan tanpa menyisakan jasadnya. Belum lagi dia mengalahkannya hanya membutuhkan waktu 1 detik saja. Para penonton pun mengerti setelah melihat video yang ditayangkan ulang. Lanjut pengawas Lin menegaskan, bagaimana, apa ada yang keberatan dengan keputusan akhir ini? Dan video pun bersambung.